Dan kita, ya, kalau Anda lihat Quran yang ada di depan kita ini, kita yakini ini adalah kitab yang sama yang kita sangat meyakini memang bahwa kitab Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang itu diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Ya, itu keyakinan kita. Ya, kalau Anda lihat Quran yang ada di depan kita ini, kita yakini ini adalah kitab yang sama yang diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Nah, jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Belakangan sekali. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924. Dan kenapa kemudian lahir menjadi kitab standar? Karena waktu itu, seperti halnya sekarang, Mesir itu menjadi kiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara. Nah, para mahasiswa yang datang ke Mesir itu umumnya membawa Qurannya sendiri-sendiri. Ada yang membawa dari Yaman, ada yang membawa dari Turki, dari Jakarta, dari Indonesia, dan dalam banyak edisi ada perbedaan-perbedaan. Bacaan yang umumnya diikuti oleh kita di Indonesia itu bacaan asing. Ya. Nah, di negara-negara lain mereka menggunakan bacaan yang berbeda. Jadi Al-Quran standar yang kita miliki itu produk tahun 1924. Nah, oke, sudah. Tapi kan bukankah di depannya ditulis Rasul Utsmani? Nah, setiap Quran biasanya dipakai Rasul Utsmani. Artinya ini naskah berasal dari Utsman. Itu kan yang kita yakini. Oke, baik. Tapi apakah benar Al-Quran yang kita ini sensitif? Biasa sebelumnya takut ngomong Quran. Iya, atau kita skip Quran ya, karena ini kitab suci yang paling sensitif kita omongin. Ntar saya dibilang ini kok mengkritik Al-Quran. Saya tidak mengkritik Al-Qurannya ya. Ini harus Anda pahami. Yang saya persoalkan itu adalah sejarahnya, sejarah teks, pemahaman historis kita tentang bagaimana Al-Quran ini terbentuk. Nah, jadi seperti halnya kitab-kitab suci agama lain, Al-Quran pun sebenarnya formasinya atau kanonisasinya menjadi kitab yang ada sekarang itu terjadi secara gradual. Kalau Anda baca kitab Ibnu Abi Daud Al-Sijistani yang berjudul Kitabul Masahif, bahkan judulnya saja menarik, Kitabul Masahif. Artinya Masahif itu jamak dari mushaf. Artinya lebih dari satu mushaf, ada banyak mushaf. Ya. Nah, Al-Sijistani ini bercerita tentang inisiatif dari khalifah kelima dari Bani Umayyah, namanya Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima dari Bani Umayyah, bersama gubernurnya di Irak bernama Hajjaj bin Yusuf, mereka berdua membentuk satu komite untuk mengedit Al-Quran. Untuk mengedit Al-Quran. Untuk mengedit Al-Quran. Untuk mengedit Al-Quran. Coba bayangkan, proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Ya, memang ini kitab suci kita ya, masa iya Quran diedit gitu. Terus apa bahasa yang lebih sopan kira-kira? Mengedit Al-Quran itu kan berat sekali ya. Saya paham, Anda pasti susah menerima ini. Jadi kenyataannya, kitab suci umat muslim berubah di dalam bahasa aslinya. Sedangkan kitab suci umat Kristen berubah di dalam bahasa terjemahannya. Jadi, kalau kamu mengutip surah Al-Baqarah 79, celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka dalam kurung sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah. Dalam kurung dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Lalu kamu tujukan kepada umat Kristen? Kamu salah alamat. Ayat ini lebih cocok ditujukan kepada orang-orang Mesir yang menulis Al-Quran dengan tangan mereka sendiri pada tahun 1924. Salah sasaran. Nah, apakah kitab suci umat Kristen tidak ada bahasa aslinya? Tentu saja ada. Dan teman-teman bisa lihat secara online di situs biblehub.com. Kalau teman-teman mau lihat dalam bentuk manuskrip, teman-teman bisa lihat sendiri di museum. Ada yang dijual kok. Kenapa bahasa asli Alkitab tidak ditampilkan di dalam Alkitab yang dijual di pasar?
Jawabannya adalah karena kamu tidak mencarinya. Iya. LAI, penjual Alkitab khusus, yang isinya ada 2 bahasa, secara bebas. LAI. Kalau kamu mau beli, silakan. Kalau kamu tidak mau beli, untuk apa kamu mempertanyakannya? Nah, kenapa orang Kristen tidak menggunakan Alkitab 2 bahasa? Atau secara lebih spesifik, kenapa orang Kristen tidak menghafal kitab suci dalam bahasa aslinya? Karena tidak ada gunanya kamu menghafal sesuatu yang tidak kamu mengerti. Kitab suci itu untuk dimengerti, bukan untuk dihafal. Lagian, sebenarnya ada orang-orang Kristen yang hafal Alkitab. Hanya saja, tidak ada yang pamer membanggakan diri karena hafal Alkitab. Karena sesuatu adalah kitab suci atau bukan, memang tidak dinilai dari apakah bisa dihafal. Atau tidak. Banyak pun yang hafal kitab undang-undang, tetapi kitab undang-undang bukan kitab suci. Jadi terserah kamu, jika menurut kamu, kitab kamu suci, karena bisa dihafal, tetapi menurut saya, menghafal sesuatu yang tidak dimengerti adalah sebuah kebodohan. Bagi saya, dan setahu saya bagi semua umat Kristen, kitab suci itu harus bisa dimengerti, bukan harus bisa dihafal. Iya. Karena kitab suci itu harus bisa bermanfaat untuk membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, supaya pembaca mengerti itulah, terjemahan Alkitab bahasa Indonesia diperbarui. Bukan karena bahasa aslinya berubah, tetapi karena bahasa Indonesia berubah. Apakah orang Kristen mengubah makna kitab suci? Tidak. Tentu saja tidak.